banget. Nah, ini langsung aja kita pertanyaannya. Siap. Ya. Oke. Apa? Terus ketika kondisi pandemi dan segala macam. Ya. Oke. Semua orang sekarang yang bahagia itu kan adalah orang yang pekerjaan tetap. Ya. Open-openan baik kan Iya, gitu. iya. Itu bagaimana Anda menyiasatinya? Nah, nek saya itu dari dulu ketika saya memutuskan di dunia seni, saya itu mungkin dilalai ada kesamaan sama Pak Tarsan Simulat. Jadi kita tuh ada namanya ilmu siap, Mas. Ilmu siap itu adalah ketika kita dapat uang, piye corone bulan depan iso makan, bulan depan iso makan. Maka saya ketika dapat tuh waktu itu gini, kalau pegawai negeri ada bulan depan, saya makanya besok bulan ngarep aman. Tabungan sisih bulan depannya sampai dengan 1 atau 2 tahun ke depan tuh harus aman. Serius, tadi kadang sepani ngelesek tapi disisip kayak gitu loh, Mas. Harus ada gitu. Jadi dan itu sampai sekarang. alhamdulillah. Ini adalah salah satu ketemu dengan seniman di Indonesia yang mempersiapkan betul-betul mempersiapkan kondisi. Nah. Berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Wah, ya, karena gitu, karena kan kita kadang lihat kisah-kisahnya itu loh, kadang mohon maaf kita banyak atau komedian yang Ayo ngenes. di akhirnya ngenes masa Iya, memang banyak dan itu bukan rahasia umum bukan gitu. rahasia umum. Makanya kita tanya sama Pak Tarsan, Mas. Bahkan Mas Tukul juga gitu kan, Mbak Nunung juga belajar investasi itu. Pak Tarsan itu percontohan yang bagus, ilmu siap itu bisa dilalai ngono. Nah, saya dulu karena wis ditantang orang tua istilahnya kamu ketika nggak jadi PNS penghasilan nggak tetap, maka saya harus menciptakan pensiun loh, Mas. Pensiun ke depannya piye? Harus punya pensiun sendiri tuh. Nah, itu yang sempat saya pikir ben podo PNS tapi ya kerjane sak penake kita, maksudnya panggilan jiwa ya aku nyiapke pensiun pelan-pelan. Ngono sih, Mas. Telaten. Terus metodenya caranya sekarang. Ya. Anda dapat misalnya waktu itu Ya. udahlah gampangnya Ya. 1 juta gitu ya. Oke. Uang 1 juta itu Anda bagi-bagi gitu langsung. Ya, Untuk kalau warga 30%, begini atau bagaimana? nah, saya kan kebetulan kadang pernah ikut seminar kayak Tung Desem Waringin ya, dan lain sebagainya. Paling enggak itu uang itu dibagi beberapa pos, Mas. Misalnya katakanlah amannya itu kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu sebisa mungkin maksimal 50%. Betul. Maksimal ya. Jadi kalau bisa dihitung terus ditabungan AP 10% kadang kala untuk hobi. Hobi itu misalnya ini, Mas. Jenengan bareng ngejob misalnya sak yuta kan ono 1.000 aku pengennya mangan budek kepengin tuku handphone. Nah, iki mau dikumpul kayak karena kita kerja men ono semangat karena ono hasil. Jadi yang ini gue investasi harus cukup-cukup ya. Ya ono biaya sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya. Tapi maksimal makan nek iso itu 50% syukur-syukur dibawahi. Tapi itu nanti iso kok by proses kayak kita niat iso jalan itu ono. Kayak gitu sih Mas. Dan itu udah Anda lakukan secara rutin selama 21 tahun. Iya, pokoknya dari tahun 91 malah mungkin ya. Kalau mulai nyisihkan nabung terus. Jadi 91 ngelawak itu mulai dapat mesti tak sisihkan. Bahkan piye carane survive itu 10 sampai 20%. Saya tak cekal gitu. Ya liane masuk tabungan sih. Karena saya mikir ke piye nek ketika kita tiba-tiba ra payu ra job, makanya saya bergeraknya sekarang di dunia kreatif konsep, gawe kayak production house, garapi TV lokal gitu. Jadi kan ora semata-mata dari lawak. Itu loh Mas, saya ngono sih. Oke. Sekarang kan tentang berangkatnya tentang Anda di industri, saya bahasnya. Ya. Oke. Anda kan berangkat ke Jakarta waktu itu. Iya. Tahun 2009. Kalau sebelum Masehi ya. Kalau berangkat di Jakarta pertama saya 1995 sama Mas Biban dan lain sebagainya itu pernah ikut lomba lawak nasional, tapi kita itu istilahnya belum hoki lomba lawak nasional. Terus 97 saya sama Mas Klik GLBA itu. Itu udah hoki? Sudah mulai. Lumayan hoki. Mulai tampil 4 menit tapi orang sudah kenal. Terus ditunggu banget 4 menit. Kita berangkatnya 9 sampai 11 jam, tampil 4 menit besok balik meneh. Tapi Mas efeknya luar biasa orang kenal. Pesta Indonesia waktu itu. Setelah dari itu lanjut ke setelah itu saya dari Jakarta terus? Ya, Jogja Jakarta. Nah, itu Mas Kali waktu itu kan memutuskan ke Jakarta kalau saya tinggal di Jogja, tapi harapannya penghasilan Jakarta, Mas. Emang bisa? Bisa, no. Butet bisa. Butet kan tinggal di Jogja, penghasilan Jakarta. Oh iya. Mas jadi lawak dan lain sebagainya, makanya saya mikir harus bisa ini. Terus ya wes, mulai iso, Mas. Tapi linknya itu yang harus diperkuat. Terus ya wes, saya mikir itu sampai dengan tahun 2008 apa ya, sekitar tuh di Negeri Impian, terus di mulai sketsa Trans TV 10 bulan di sana, terus kos-kosan Jogja dan sebagainya Nunung itu dari situ. Tapi begitu nabung ngono Mas. Karena aku mikirnya kudu segera ditabung sih, bukan apa. Tabungnya pun nek iso jangan berupa tabungan tok.
kadang syukur-syukur dibelikan apa lah Mas, misalnya properti lah, misalnya tanah nih daerah Wonosari ya. Tapi kan naiknya lumayan gitu. Nah, sekarang kalau boleh tahu sekarang sudah properti Anda atau investasi Anda sudah luar biasa ya? Kita penak nih. Nah, penak pokoknya oke. Pokoknya oke. Tiada tara. Ana lah. Sultan tiada tara. Ada. Dan ya itu, kebanggaannya kita di situ Mas. Jadi kebanggaannya ketika kita milih profesi dan kita penake kayak entertain tuh gitu loh. Dimana orang tua butuh tuh kadang kita kan ra ngantor sehingga ibu arep nesraken dereke yuk. Sik iso dereke anake kan kita ora ono kerjaan kita. Jadi kita iso full time. Kepengen kan dulu iso full time jadi anak untuk berbakti orang tua syukur-syukur. Jadi ketika ada waktu syukur-syukur iso memberikan waktu gitu. Jangan sampai malah kita sibuk kerja waktu untuk hilang. Ya saiki sih memang saya agak jaraknya saya di daerah Jalan Imogiri Barat itu di Semaki Kulon. Cuman kan ketika beliau butuh siap insya Allah. Mau ke Sragen siap nganter paling siap insya Allah. Ngono sih Mas. Biasa nih. Kalau sekarang tuh entertainment juga full time gitu. Full time di rumah nggak ada garapan. Apa-apa. Iya. Ya, tapi tetap berkarya terus lah yang penting. Oke. Terus dari posisi di sini, ketika yang membuat saya interesting di sini, tips dan triknya dalam motivator humor. Iya. Apa nih? Ditanyain apa nih? Gitu. Caranya membuatnya bagaimana? Proses kreatifnya. Oh, proses kreatifnya. Jadi pertama saya melihat dulu mayoritas orang nanggap itu mesti bongsone lawak, bongsone ketoprak, bongsone apa. Sementara saya jadi seorang yang ngisi pernah ikut peserta seminar loh Mas, ISQ, spiritual entrepreneurship dan lain sebagainya. Terus aku mikir, pelawak itu belum ada yang masuk di sini loh. Waktu itu tahun-tahun 90-an, 2000-an belum ada yang masuk sini. Iya. Nah, aku masuk di sini minimal MC wae. Ini bangsa pasar gitu. Belum nanti kalau kita masuk di situ terus yang datang kan kadang GM atau manajer dan decision maker toh. Kita ngangkat mesti dalam kontak person dan kita akan dapat job banyak. Karena kuncinya pelawak iso survive itu satu sih. Kalau kamu pelawak, jangan hanya bergaul sama pelawak, tapi bergaullah dengan IO, dengan istilahnya apa? Relasi rantai-rantainya itu. Nah, nek misal pelawak sepoling ini job gitu. Nangis bareng gitu kan ya. Tapi nek kita pelawak ya ono, terus musisi ya ono, pengusaha ya ono. Itu makanya di agama kan kunci rezeki adalah dengan banyaknya relasi ya. Makin banyak relasi makin banyak rezeki lah. Network. Ya, network. Itu sih. Itu Mas. Cerdas sekali. Iki lagi lho, podcast serius tapi gere ono yo. Serius yo ono ya. Serius. Serius tenan anjir kalau mikir negara. Aku mikir uripe orang pati jelas. Kok mikir negara ya? Tapi kan tabunganmu kan kayak rong tahun kan aman tuh Mas. Insya Allah. Ya tapi itu insya Allah ngono. Tapi nek covid ini terus ya sampai dengan kita tuh Mas mempersiapkan diri ono plan A, plan B, plan C ya. Ya naudzubillah min dzalik ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Berarti piye untuk ketahanan pangan. Nah, perlu kita nang Wonosari mangan telo. Nek saya itu senengin Mas. Kadang itu kan sisi dilema kita adalah orang anggap kita artis kadang orang terkenal. Padahal saya kepengen benar-benar jadi diri sendiri. Karena banyak artis tuh kadang ketika sudah jadi artis, dia itu istilahnya apa ya Mas? Jadi bukan diri dia sendiri tapi jadi keinginan publik. Iya. Ya toh misalnya kayak jenengan, wah Mas Pausan kurang mancung, jenengan kok dimancungke, kurang putih diputihke ngono kan. Oh, toh. Kurang putih diputihke dadi keputihan. Malah fakta itu. Nah, kan gitu kadang kita saya pengen tetap dari diri sendiri gitu loh. Makanya dulu kalau muncul di TV Pesta Indosiar terus kelihatan di TV itu ada orang gue Setiawan di TV. Tapi pagi nih saya tugas sebagai anak ibu saya pakai motor lama, pakai karung goni, guang Mas. Kadang-kadang anak-anak cewek-cewek SMK, Mas Setiawan, tak coba tak lawan diri. Jadi yang Setiawan tadi malam tuh sebagai tanda petik artis atau bintang seharian ini mengganggu gitu. Jadi kita orang ketakutan naik turun di atas di bawah karena kita sudah biasa ke bawah juga gitu loh. Jadi ketika jadi artis itu Anda enggak sok ya? Enggak. Sok ayam apa sok apa? Kalau saya ya juga enggak sok Kenapa? Sekali masalah. Ada masalah duit ki sok-sokan ya Mas. Soalnya sok ora ya. Ora sok kan aku ya. Orang sok gue ya. Oke, sekarang Jogja. Ya. Oke, Jogja. Apa keputusan Anda untuk
pada waktu itu sahabat Anda, Pelipur Lara, itu meninggalkan Jogja. Anda tetap stay tune di Jogja. Ya. Apa dasarnya? Jadi gini. Apa ya kowe iki ora iso lunga? Apa ya wis nyaman? Ora. Jadi kalau Mas Khalid itu sudah dari tahun 88 itu sudah di sana. Jadi tahun ini bukan salep loh ya. Tahun 88. Ya, tahun ya. Tahun. Bukan itu, mobil 88 juga loh ya. Bukan hotel ya. Bukan. Itu sudah di sana. Jadi dia sudah di Radio Suara Kejayaan. Terus kemudian waktu itu memang liburan ke Jogja ketemu kita gak grup. Terus akhirnya ngejak kita di total di sana. Tapi kalau saya pribadi yang ngerasain di Jakarta tuh saya loh, ini saya pribadi ya. Pribadi memang, ya, artinya bagi Jakarta bagi seorang setiawan. Asiknya Jakarta sebenarnya sisi asiknya adalah di sana menghargai profesionalisme seseorang. Profesionalisme. Ya wis kuwi lah wis pokoke. Maksudnya gini, saya tuh misalnya pernah syuting itu gitu, kalau saya sebagai pemain kemudian saya bikin naskah, itu bayaran double sebagai pemain, sebagai naskah. Betul. Di tempat lain kan kadang kan borongan tuh, Mas. Iya. Ini termasuk nyuting kayak kita podcast gitu kan, kita nyuting gitu. Itu kan horor gitu. Horor. Lah ngono kuwi. Nah, terus yang kedua, nek asiknya itu menghargai profesionalitas atau profesionalisme. Yang berprofesional dihargai tinggi. Oke. Nah, tapi saya melihat di sana tuh kayak industri, Mas. Industri maksudnya saya kadang ngerasa saya pernah stripping 10 bulan. Hidupnya hati-hati kayak robot karena cuma jam 8 pagi syuting sampai 12 malam ning lokasi ngono-ngono wae Mas. Jadi aku rasanya itu stripping 10 bulan. 10 bulan saat di anaknya sudah lahir. Nah, anak lahir 9 bulan piro ki? Oh iya. Piro kan? 10 hari. 10 hari ya. Lah, 9 bulan 10 hari loh. Ada 10 bulan. Mas kliwat ku ya. Nah, itu kayak ngono. Makanya dulu doa aku tak rubah, Mas. Sempat ngubah doa ngono. Dulu kan ya Allah. Doa ralat ya. Oh, ralat. Ini ilmu baru, doa ralat. Loh, ini banyak hal yang setelah kita ralat itu keajaiban terjadi loh, Mas. Contoh ya. Doa dulu yang saya mulai, yang saya ralat gini, misalnya ya Allah cukupkanlah hambamu, cukupkanlah rezeki hamba. Akhirnya cukup terus, Mas. Jadi ono date, ono tagihan cukup. Tak ubah tuh, Mas. Ya Allah berikan hambamu rezeki yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu ada cukup tapi di tabungan. Tenan, dan itu kejadian. Terus ada doa yang lain tuh. Doa yang lain kayak gitu. Ya Allah berikan hambamu stripping waktu itu. Stripping bener aku sebulan loh. 10 bulan ini. Terus tak revisi loh. Kenapa ini kok yo istilahnya kayak hidup tuh kayak monoton. Tapi ketika monoton saya mensyukuri, yang lain stripping aja angel, aku dikasih kesempatan tak syukuri. Tapi 10 bulan itu program komedi atau sketsa Trans TV itu? Sketsa ya? Dan saya bersyukur banget tuh dikasih kesempatan sama Mas Yudo ini, sangat terima kasih banget. Sampai dengan kos-kosan Jogja berikan polling. Jadi beliau tuh sangat dukung. Nah itu mana Mas, saat terus revisi juga doa ini. Ya Allah semoga pokoknya saya istilahnya di Jogja, penghasilan Jakarta ini ngono ya. Terus orang harus stripping tapi penghasilannya podo stripping. Gitu. Tapi tenang itu kenyataan. Akhirnya ngisi seminar sekali ngisi seminar meh podo karo syuting berapa hari gitu Mas. Benar itu. Jadi kan doa itu kadang harus begitu. Doa jomblo yang doanya kadang salah menurut saya. Harus direvisi lah, bukan salah, karena setiap orang punya pemikiran masing-masing. Contoh ini, jomblo mencari jodoh, doanya ini, ya Allah kalau dia jodoh saya dekatkanlah, kalau bukan jodoh saya jauhkanlah. Akhirnya menjauh tenan Mas. Kudunya aja ngono doane. Terus piye? Ya Allah kalau dia jodoh saya dekatkanlah, kalau dia bukan jodoh saya berikan pengganti yang lebih baik. Jadi ono solusi pengganti. Ayo toh, ketimbang menjauh dan menjauh kabeh, berikan pengganti yang lebih baik, akhirnya dapat yang lebih baik. Tapi terbaik bagi manusia itu kadang memang beda ya sama terbaik menurut Tuhan ya. Jadi kita percaya wae. Wong saya sering beberapa kejadian itu menurut saya apik ternyata tidak gitu. Menurut saya tidak ternyata apik. Contohnya saya waktu itu bikin pilot project di salah satu TV nasional, sudah mau di ACC Mas. Petro Gareng itu Mas. Saya kan dari Petro, kene iki pakai apa ini pupur itu. Pokoknya tiap hari pupur gitu. Teman saya Mas Gareng, saya kasih ini dari Gareng. Maksudnya Anda mau bikin seperti Ria Jenaka begitu? Ria Jenaka tapi saya kawan. Tapi hanya berdua Petro Gareng. Petro Gareng toh ke jalan nyegati wong sing nglanggar lalu lintas terus dinasihati dengan Jenaka. Itu sudah bagus tuh. Sampai dengan 50% di ACC. Produsernya ngomong, "Pokoknya besok kamu kemudian ini
langsung produksi 3 hari di Jakarta, habis itu 3 hari di Jogja, terus habis itu keliling Indonesia. Sampai dengan 70% kemungkinan jadi. Setelah jadi diomongin, Mas ini ternyata menurut manajemen konsepnya terlalu kuno, misalnya bentuk garingnya tradisional. Coba dikemas, soalnya mikirnya ya digawe Patrick and Gary kayak. Waduh. Petro nganggo milenial kayak robot, garingnya ngono. Ya wis lagi perjalanan proses, tiba-tiba produser saya itu pindah TV pisan, Mas. Ya aku kan waduh. Ngopo iki? Sama Allah, Pak. Ketika ada seperti itu saya mikir mesti Allah akan mengenai sesuatu alasan yang harus ku coba pahami. Terus aku mikir kalau ini deal gimana? Bener, Mas. Ternyata hikmahnya adalah kalau saya deal mungkin bisa jadi saya S2-nya ra lulus-lulus. Oke. Karena saya stripping terus lah ngoyak toh. Yang kedua, saya bersyukur nek misalnya stripping tenan. Terus piye aku istilahnya salati karena gini. Kanggo iki lho Mas nganggo. Iya. Ora entuk dihapus katok jam 5 sore lho Mas. Sampai jam 5 sore. Anjir piye? Nah, aku nek salat mlebu masjid isih nyene piye. Saya mikirin ngono. Ketiga, mungkin ini cara Allah melindungi ben mukaku ora rusak. Kayak gampang setiap hari itu. Iya. Dan itu rutin nah. Mesti kan iso dibayang gitu Mas. Ya toh makanya. Terus ambil itu ketika aku ikhlas, bismillah ikhlas bae. Pokoknya manut wae iki mesti ana rencana. Terus dapat ijazah tadi sketsa Trans TV. Wah, mantap. Wan, saya tahu yang keempat. Apa? Yang keempat itu kalau kamu main komedi di atas di pinggir trotoar, kemungkinan keempat kue diserempet itu lebih tinggi. Ayo. Terus artinya Jogja sebagai proses kreatif. Ya, Jogja itu pokoknya Jogja itu kota inspiratif, kota yang boleh ide ini gini Mas. Makanya Anda lahir di Jogja? Jogja, saya asli Jogja. Anda mati? Saya masih pengen nih panjang. Nah, maksudnya matinya nanti ya juga di Jogja juga. Saya nggak ngerti, pokoknya saya ngikuti baik kalau Jogja. Ono lahir ya ono mati kawan. Ono lahir hidup selamanya itu bisa Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wih jare Gusti Allah kuwi lak jaremu. Iya. Nyembelin dulu. Kalau Jogja itu pokoknya kota kreatif, kota apa ya Mas? Inspiratif. Jadi istilahnya nek saya nggak tahu ya, ini istilahnya kita itu kalau Jakarta ibu kota ya kini bapak kota itu loh. Bapak kota itu kan bapak ibu itu kan anak itu biasanya bibitnya suka bapak toh. Jadi banyak politisi ya. Kadang dari Jogja, kadang penyanyi dari Jogja. Intisari ini itu kadang di Jogja itu banyak gitu loh Mas. Itu. Itu yang membuat Anda betul-betul tidak mau meninggalkan Jogja. Sementara insya Allah saya gitu karena sudah juga rumah ya bangun di Jogja tadi ya. Cuman sebisa mungkin di Jogja lah, sebisa mungkin di Jogja. Itu kayak gitu. Gledek banget yo. Gledek banget, gledek iki apa ya? Simpel banget. Simpel banget alasannya mek ngono tok ya. Iya. Iya, karena saya cinta tenan ya Jogja. Sekarang saya buktiin ke teman-teman saya ketika dia kuliah terus balik nih Jogja, Mas kangen banget Mas. Jadi dia rata-rata kalau sudah pernah ke Jogja, kepinginnya suatu saat tinggal di Jogja. Bahkan coba kita tanya teman Jakarta, masa tuanya kepingin Jogja. Aku setahun di Surabaya bareng, adikku malah di Surabaya, tahun di Pelita Hati itu di Surabaya gitu. Tapi dia kan ngomong secara kenyamanan ya Mas, rame nih kebisingan mungkin Jogja. Saya pun di Jogja, saya ketika oke pendatang sini saya malah lebih nyaman mulai kaya Wonosari gitu, mulai nyaman. Oh, mulai kembali lagi. Mulai ke sana back to nature. Iya, kadang ini saya di Bantul atau rumah saya di daerah Jalan Mogiri karena ora terlalu bising kaya ning pusat kota nih. Ada buru, ada geng gitu. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Anda cerdas dalam bikin konsep-konsep yang mendahului zaman. Obsesi Anda sebenarnya itu apa sih? Obsesi apa nih? Masalah dalam hal apa, Mas? Obsesinya dalam hal istilah kehidupan atau dalam hal mimpi-mimpi yang belum tercapai wes ngono bae lah. Saya prinsip hidupnya pokoknya pengen jadi orang bermanfaat bagi banyak umat. Terus yang kedua apa Mas? Istilahnya selalu do the best dalam menekuni profesi apapun ya. Ketika saya jadi dosen, pengen jadi dosen terbaik. Ketika saya jadi motivator ya motivator humor yang terbaik misalnya. Stand up ya stand up komedi yang baik. Versiku ya orang lain menilai bebas tapi alhamdulillah sih dari klien rata-rata terus mesti Mas, repeat order-nya itu. Nah, terus yang lagi tak wujudkan ini belum wujud adalah bikin lagu sendiri gitu loh Mas. Ini lagi misalnya sama teman lagi nunggu inspirasi ya. Suwe. Teman karena aku duduk musisi, suaraku falas. Tapi lagi golek kanca ini arranger terus nanti piye carane gawe musik gitu. Tapi musik yang aneh-aneh lah misalnya
mau nasid gitu karena suara saya juga ramerdu ya, mungkin namanya nasid rames gitu. Rames ki ramesti. Tadi kadang fals kadang orang. Pemirsa ngono-ngono kuwi. Iya. Nanti rap ya rap humor, jenis-jenis gitu. Jadi karena saya tahu diri ketika suara saya fals ya ditutup dengan humornya, ngono. Tapi ini sudah on progress, saya nunggu teman saya Garian. Dia sudah tak kasih syairnya, dia ngaranger, nah, ini sampai sekarang belum nih. Tak tunggu loh. Tunggu tayangnya loh ya. Pak Aris tak tunggu ya. Pak Aris Justice Voice. Lanjut, berarti apa lagi selain itu? Apa Anda yang belum tercapai? Yang sekarang on progress saya bikin studio on progress ya. Studio untuk kayak podcastan, tapi nanti juga rumah produksi untuk teman-teman misalnya kepengen stand up dari kampung atau dari SMA, kita masukin di YouTube. Terus nanti kadang perlu kita share linknya ke teman-teman produser TV Jakarta. Artinya berarti anda lari ke istilahnya secara profesi Anda sekarang udah mulai lari ke digital ya? Iya harus Mas, karena ya mau nggak mau generasi kita sekarang masih ngono kabeh. Terus ya kita harus apa istilahnya ngikuti perkembangan zaman, meskipun saya jujur ya kadang tersiok-siok toh, tapi harus maksudnya gaptek kita yang penting ngerti lah, minimal goleki info orang ngerti, iso klik Google ketemu no. Boleh YouTube tutorial ngono mesti tadi iso. Oke. Saya mengikuti karir Anda dalam artian uploadan Anda di YouTube. Wah, YouTube. Iya. Di YouTube-nya itu Anda konsisten sekali. Amin. Sedangkan saya cuma mau bertanya simpel. Piye cor pakai piye? Kayaknya ngomong orang ngerti piye. Gimana? How to make the consistent. Oke. Silakan Mas. Tentang jadi tentang gini, produksi mau tentang produksi kemarin saya kuncinya satu sih, banyak bergaul dulu. Ketika kita bergaul ya, saya mau jadi YouTuber tadi. Kita Mas kok YouTube-mu so booming, karena ada teman saya itu istilahnya kayak Mas Fauzan ketemu teman kan, kadang kita merasa kita tuh luwih ndek nama, tapi kok subscriber kalah. Betul. Nah, saya tak berguru sama dia. Kalau saya berguru, saya sebagai murid toh. Iya, Settingkan ilmunya sekono lah. Itu kuncinya dia pokoknya masa iki penting konsisten. Kue lucu ra lucu, video ini apik rapi, upload sih. Karena dengan kue upload, engko nek kue elek semakin lama semakin baik, akan ketok juga progresi. Tapi nek kue ra action ngupload, kapan anune apa? Ya, aku ngono. Nah itu terus makanya kita settingnya kalau sekali syuting ya gawe 10 paket, 20 paket dan sebagainya. Saya bisa merasakan itu. Karena kalau kita orang yang diproduksi itu apalagi udah dari background TV, ngupload itu udah ngupload sing asu-asuan nih kasarane pertentangan batin itu terjadi. Lah iya. Tapi kadang-kadang itu kita ngledek iki anak kecil makan es krim. Asih notok yo ngene 130 juta. Ala idealisme kita pakai apa nih drone pakai le nonton yang loro atau malah loro. Makanya bener temanku le penting upload. Itu akan ada video jeblok Mas nanti suatu saat. Ya wis ngono kuwi wae. Jadi itu sama seperti kayak akun online ngono ya Mas ya. Iya. Ora ono pokok diuploadi wae ya. Insyaallah rezeki pas wae nyangsang. Deal. Benar. Jadi kuncinya memang ketika konsisten nanti istilahnya Tuhan akan melihat sejauh mana kita serius toh. Nah, kita ngene masa akhirnya rata nih ngono lho istilahnya. Iya toh? Kayaknya mau iki ya. Luar biasa kan kita ini berdakwah sekali gara-gara mari nggarap acara Ramadan. Yo. Kebetulan baik kok. Kebetulan apa Mas rata-rata itu dari teman kita sukses tuh akan dia cepat sukses banget nek dia mengkombinasikan dengan ono unsure mendekat ke spiritual. Mendekat istilahnya kesuksesan kita apapun juga itu ya tidak lepas dari memang perannya Allah terhadap kita, perannya Tuhan pada kita semua gitu. Wedine kan nek kadang ini Mas godaan bagi seorang apalagi ustadz apalagi ya kita nek ngono kan merasa kita harus ilmune dhuwur, terus kadang malah lupa nek ilmune iki ono sing ngenehi aku lho. Jadi saya kayak ngono. Malah dakwah mana. Orang dakwah iki, tapi karena sering bergaul sama ustad. Oh iya. Adikku ustad tadi karena ngomong karo adikku. Adikmu ki ustad. Sing tani pita hati kuwi. Yang Ustad Sigit Yulianta, yang sering di SCTV juga. Ya, Tony Pelita Hati IT, pegang IT-nya. Di Surabaya juga itu yang pegang Tony Pelita Hati itu. Tony Susanto namanya. Yang dulu sama Bu Risma bangun Smart City juga ikutlah garap di situ di ITS namanya. Iya. Apa nah? Oke, terakhir ya. Audiens kita nih. Tipsnya apa? Apa ya? Yang akan dibagikan tips mereka apa? Oke. Kunci sukses itu menurut saya, sukses itu terdiri dari kata suk dan ses ya. Suk itu sukai, ses itu proses, sukai proses. Jadi kalau kepengen sukses harus sukai proses.
apapun yang proses ditekuni saat ini, dalam batin tuh Anda harus yakin ini suatu saat akan menghasilkan. Dan setelah menekuni proses apapun, jadilah yang terbaik di bidang itu. Anda pengen jadi apa? Jadi motivator, ya motivator terbaik. Stand up comedy, stand up comedy terbaik. Pengusaha terbaik. Minimal dengan itikat seperti itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang insya Allah juga luar biasa. Berusaha menjadi yang terbaik. Wow, sampailah kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk subscribe lu nggak ono digoreng subscribe. Jangan lupa tekankan notification ting ambil tekan tombol like. Harus. Oke, thank you. Ya.